Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Nur Mariani dengan NIM 2301111000156. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori asal mula negara yang merupakan tugas dari ilmu negara dengan dosen pengampu Bapak Boy. Oke, langsung saja kita bahas tentang teori asal mula negara. Nah, kira-kira bagaimana sih negara itu dapat terbentuk? Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam teori tentang asal mula negara, yang diantaranya meliputi teori teokrasi, teori kekuatan, teori perjanjian masyarakat, teori hukum alam, teori patriarkal, teori organis, teori alamiah, dan teori historis. Nah, langsung saja pada teori teokrasi. Di sini, teokrasi menjelaskan bahwasanya kekuasaan berasal dari Tuhan yang diturunkan secara langsung kepada orang yang memerintah sebagai wakil dari Tuhan di dunia. Wakil dari Tuhan ini hanya bertanggung jawab pada Tuhan. Teori teokrasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu teori ketuhanan langsung dan teori ketuhanan tidak langsung. Pada teori ketuhanan langsung menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa secara langsung. Sebaliknya, pada teori ketuhanan secara tidak langsung, raja berkuasa atas nama Tuhan. Jadi di sini penguasa yang disebutkan adalah raja ditunjuk oleh Tuhan sebagai wakilnya untuk memimpin di dunia. Ahli di sini yang menjelaskan tentang teori teokrasi yakni adalah Augustinus. Augustinus membagi dua macam bentuk negara, yang diantaranya negara tuan atau civitas Dei yang merupakan negara yang dipimpin Tuhan secara langsung. Dalam hal ini, Augustinus berpendapat bahwa negara ini termasuk negara yang dicita-citakan atau negara yang menjadi angan-angan. Sebaliknya, untuk macam yang lainnya, yaitu negara iblis, civitas terrena, di mana negara ini untuk mengejar kepentingan duniawi, sehingga kepentingan duniawi ini dianggap sebagai kepentingan yang tidak abadi, yang mana negara ini terbentuk karena iblis. Karena pada Augustinus ini berpendapat bahwasanya menempatkan kedudukan gereja yang dipimpin oleh paus lebih tinggi daripada kedudukan negara yang dipimpin oleh raja. Di sini Augustinus sangat kental dengan teori teokratisnya, karena di sini kedudukan Tuhan adalah yang paling tinggi. Selain Augustinus, juga disampaikan oleh ahli bernama Thomas Aquinas. Ia berpendapat bahwasanya tujuan negara untuk mencapai kemuliaan abadi, yaitu dunia sesudah mati atau akhirat. Di sini, Thomas Aquinas menempatkan kedudukan gereja dengan kedudukan negara sama, namun dengan tugas yang terpisah, tetapi memiliki hubungan kerja yang sangat erat. Di sini antara kedudukan gereja dengan negara itu seimbang. Berbeda dengan Augustinus yang menempatkan sebagai gereja di kedudukan yang lebih tinggi daripada negara. Kita lanjut pada teori kedua, yakni teori kekuatan. Pada teori kekuatan mengajarkan bahwa paham yang menganggap bahwa asal mula negara karena pertarungan yang mana kekuatan yang lebih kuat menaklukkan kekuatan yang lebih lemah, sehingga kekuatan yang kuat akan menjadi pemegang kekuasaan. Pada teori ini, adanya penaklukan dan pendudukan atas sesuatu yang lebih lemah, sehingga kekuatan yang kuat ini itu memegang kekuasaan. Oppenheimer merupakan seorang ahli dari teori kekuatan. Ia berpendapat bahwasanya negara adalah susunan masyarakat yang di dalamnya golongan yang menang akan memaksakan kehendaknya terhadap golongan yang ditaklukkan dengan maksud untuk memegang kekuasaan dan melindungi ancaman dari pihak lain, di mana Oppenheimer ini menjelaskan bahwasanya penaklukan oleh golongan yang lebih kuat ini dapat memegang suatu kekuasaan dan dapat menindas kekuasaan yang lebih lemah. Teori kekuatan juga disampaikan oleh Karl Marx. Dia menyampaikan bahwasanya negara merupakan penjelmaan dari pertengahan kekuatan ekonomi yang dipergunakan untuk menindas kaum yang lemah. Jadi, kekuatan dari ekonomi inilah yang mana semakin kuat maka akan semakin menindas kaum yang lemah. Untuk teori yang ketiga, yaitu teori perjanjian masyarakat, di mana terbentuknya negara merupakan hasil dari
perubahan manusia yang telah sepakat mengadakan suatu perjanjian untuk membuat suatu organisasi yang disebut negara. Jadi, antar individu ini bersepakat, kemudian terbentuklah suatu masyarakat yang mana membentuk susunan organisasi yang disebut dengan negara. Untuk teori perjanjian masyarakat ini juga disampaikan oleh ahli bernama Thomas Hobbes, di mana Thomas Hobbes menyampaikan bahwa dahulu dikenal dengan istilah Homo homini lupus yang menganggap bahwa semua manusia adalah ancaman bagi pihak lain. Jadi di sini setiap manusia harus melindungi diri atau memproteksi diri dari siapapun karena dia menganggap bahwa siapapun itu merupakan ancaman bagi mereka. Juga dikenal di sini adalah pactum subjectionis, di mana menunjuk seseorang untuk mengemban tanggung jawab sebagai penguasa yang bertugas menyelenggarakan pemerintah. Jadi setelah masyarakat individu ini berkumpul menjadi satu, terbentuklah suatu masyarakat yang di dalam masyarakat ini dibuatlah suatu perjanjian untuk memilih suatu penguasa. John Locke juga merupakan penganut dari teori masyarakat. Ia berpendapat bahwa masyarakat tidak sepenuhnya memberikan secara mutlak hak alami, hak kodrat, dan hak asasi, sehingga dibentuk negara dengan menunjuk penguasa untuk mengatur kehidupan di masyarakat dengan menghormati hak-hak asasi tersebut. Untuk teori keempat yaitu teori hukum alam. Teori hukum alam menjelaskan bahwa hukum alam terbentuk karena kehendak alam, bukan oleh negara, karena hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial yang harus hidup berdampingan untuk memenuhi kebutuhan. Untuk teori hukum alam juga disampaikan oleh Jean-Jacques Rousseau. Dia berpendapat pactum unionis merupakan perjanjian antar individu dalam untuk membentuk suatu negara. Jadi setiap individu ini membuat kesepakatan ya, kurang lebihnya untuk membentuk suatu negara. Rousseau ini juga menganut paham kedaulatan rakyat. Ia adalah pencetus, dan dengan adanya pactum unionis ini, adanya pembatasan kekuasaan yang dibentuk oleh undang-undang yang berfungsi untuk membatasi kekuasaan penguasa tersebut. Untuk teori yang kelima yaitu teori patriarkal. Teori ini menjelaskan bahwa garis keturunan itu dititik beratkan pada ayah sebagai keluarga, kemudian dari keluarga ini terbentuk suatu organisasi yang disebut negara. Jadi dia berpendapat bahwasanya negara itu terbentuk atas beberapa keluarga yang dalam keluarga itu dipimpin oleh seorang ayah. Jadi ia menitik beratkan bahwa seorang penguasa haruslah laki-laki. Teori yang keenam yakni teori organis. Teori organis merupakan negara dipandang sebagai organisme. Jika sel yang dimaksud ini adalah warga negara, dapat kuat, maka negara juga akan kuat. Berlaku juga sebaliknya. Apabila warga lemah, maka negara juga lemah. Di sini peran warga negara harus menjaga pilar penyangga agar organisme negara dapat berdiri secara kokoh. Teori yang ketujuh yaitu teori alamiah. Di sini pendapat Aristoteles, negara adalah negara ciptaan alam. Hakikatnya, manusia membenarkan adanya negara sebagai zoon politikon, yaitu makhluk politik, dan kemudian menjadi makhluk sosial yang kemudian dikodratkan untuk bernegara. Di sini setiap manusia harus mempunyai kebutuhan yang untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan kerjasama antar sesama manusia, sehingga terbentuklah suatu masyarakat. Tujuan negara ini adalah memberikan kehidupan yang baik bagi individunya yang merupakan komponen dari negara. Baik, untuk teori yang terakhir yaitu teori historis, di mana pada teori ini menjelaskan bahwa negara terbentuk karena evolusi sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat dan mendapatkan pengaruh di sekitarnya yang kemudian lambat laun makin sempurna sehingga terbentuklah suatu organisasi kemasyarakatan yang disebut negara. Oke, kurang lebihnya apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.